Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pelajaran pertama pada semester 2 ini. Pak Guru harapkan kalian bisa memahami dan mengamalkan serta mempelajari lebih lanjut tentang bab yang akan kita bahas pada kali ini. Kita akan bahas tentang bab 6, yaitu tentang kepemilikan yang disebut dengan milkiyah. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari tentang kepemilikan yang utuh dan kepemilikan yang tidak utuh. Apa sih kepemilikan itu? Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan harus berkonsekuensi boleh ditasarrufkan dengan segala bentuk tasarruf selama tidak ada pembekuan tasarruf. Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat, maka harta tersebut terkhusus kepadanya, boleh dimanfaatkan, boleh juga ditasarrufkan, kecuali orang-orang yang dibekukan tasarrufnya seperti anak kecil dan orang gila. Jadi berdasarkan definisi ini, kepemilikan itu adalah hubungan antara harta dan seseorang yang menjadikan harta itu menjadi miliknya dan berkonsekuensi harta itu bisa ditasarrufkan atau bisa diteruskan, bisa diwasiatkan, bisa diwakafkan dengan segala bentuk pergantian ini selama tidak ada pembekuan. Nah, yang disebut dengan pembekuan di sini itu contohnya seperti anak kecil. Jadi kita tidak bisa meneruskan harta kita itu kepada anak kecil yang masih belum balik, dan juga kepada orang gila. Orang gila itu tidak boleh tidak boleh meneruskan apa yang menjadi hartanya kita. Bayangkan saja jika harta kita dikelola oleh orang gila, apa jadinya? Itu yang disebut dengan kepemilikan. Sekarang kita lanjut kepada macam-macam kepemilikan. Kepemilikan itu ada dua. Yang pertama adalah kepemilikan yang utuh. Yang kedua, kepemilikan yang tidak utuh. Adapun pengertiannya, kepemilikan utuh itu adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Dalam artian, kepemilikan yang utuh itu adalah barang itu miliknya orang itu dan orang itu berhak untuk memanfaatkannya atau mengambil keuntungan dari kepemilikan tanah tersebut. Maka ia bebas mentasarrufkan barang tersebut, baik tasarruf terhadap barang dan manfaatnya seperti itu menjualnya, mewakafkan atau menghibahkan, apalagi mewasiatkan. Maka yang punya definisi seperti itu, orang yang punya tanah seperti itu bisa mentasarrufkan barang tersebut. Itu yang disebut dengan kepemilikan yang utuh. Atau bisa juga kepemilikan yang utuh ini bisa ditasarrufkan kepada orang lain untuk dimanfaatkan saja. Misalkan itu disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain, itu bisa saja. Nah, apa sih sebab-sebab dari kepemilikan yang utuh? Kita lanjut kepada sebab-sebabnya. Yang pertama, sebab kepemilikan yang utuh itu adalah istilah alal mubah, yaitu kepemilikan seorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Jadi kepemilikan barang tersebut belum pernah dimiliki oleh orang lain,
Itu yang disebut dengan istilah alal mubah. Kepemilikan tersebut terhadap barang itu belum pernah jadi miliknya orang lain. Seperti misalkan penangkapan ikan laut. Ikan laut itu tidak ada yang punyai, seorang pun tidak ada yang memiliki ikan laut. Maka kepemilikan terhadap ikan laut itu bisa diambil oleh seorang dengan cara memancing atau jadi nelayan di laut. Bisa juga mengambil air dari sumber. Ada sumber yang memancurkan air, itu bisa diambil airnya dan air itu bisa jadi miliknya. Berburu hewan juga bisa, seperti burung yang liar, bukan burung yang sudah ada di sangkar. Itu tidak bisa. Nah, apa syaratnya? Syarat-syarat kepemilikan dengan cara istilah alal mubah itu ada dua. Yang pertama, belum pernah berada dalam kepemilikan seorang. Jadi barang itu belum pernah dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, itu harus ada kesengajaan untuk memiliki. Jika tidak ada kesengajaan, maka tidak berkonsekuensi kepemilikan. Seperti misalkan ada burung yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Maka itu kan tidak sengaja, ada burung sendiri yang masuk ke dalam kamar, maka burung itu bukan milik kita, karena itu tidak ada kesengajaan. Yang dimaksud di sini adalah kesengajaan. Misalnya kita mencari burung sendiri, atau kalau ikan kita mancing sendiri, itu jadi milik kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan istilah alal mubah. Sekarang sebab-sebabnya. Sebab yang kedua itu adalah al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Nah, ini karena ada akad, ada transaksi. Seperti transaksi hibah, disebut dengan pemberian. Tanah dihibahkan kepada masjid, misalkan. Tanah dihibahkan kepada madrasah. Itu hibah, pemberian. Atau bisa juga dengan baik, yang biasa kita kenal itu sebagai jual beli. Jadi dengan akad jual beli itu kita bisa diartikan memiliki barang tersebut. Atau bisa juga transaksi dengan i'arah, bisa pinjam meminjam. Saya pinjam pulpenmu, maka pulpen itu sudah jadi miliknya, tetapi bukan sepenuhnya milik dia. Sebab kepemilikan utuh berupa transaksi adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan sebab-sebab lain yang jarang terjadi. Itu sebab kepemilikan yang utuh yang kedua, yang al-uqud. Sekarang sebab-sebab yang ketiga adalah kholafiyah. Apa sih kholafiyah? Kholafiyah yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi. Pergantian atau kholafiyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah warisan. Warisan ini adalah proses pemindahan kepemilikan harta. Ini secara otomatis dengan hukum syariat dari seseorang kepada ahli warisnya, atau harta warisan yang ditinggalkan. Jadi barang atau harta yang ditinggalkan, maka kalau melalui warisan itu bisa menjadi sebab kepemilikan utuh yang namanya kholafiyah. Berikutnya, kholafiyah yang kedua itu adalah ganti rugi, disebut tadmin, yaitu kewajiban ganti rugi atas barang yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain. Itu ganti rugi, merusak sepeda motornya. Ketika mengganti sepeda motor, yaitu sudah jadi milik yang diganti tersebut. Nah, lanjut kepada sebab-sebab yang terakhir. Sebab-sebab kepemilikan yang terakhir itu tawallud minal mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti buah dari pohon yang dimiliki, anak sapi
dari sapi yang dimiliki dan misalkan susu kambing dari kambing yang dimiliki. Itu tawallud minal mamluk. Jadi sebabnya barang hasil dari yang kita miliki, hasilnya itu menjadi milik sesuatu kepemilikan kita yang sudah utuh. Lanjut kepada berikutnya, yaitu kepemilikan yang tidak utuh. Nah, sekarang kita bahas kepemilikan yang tidak utuh. Kepemilikan yang tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Jadi ini bisa salah satunya misalkan dengan barangnya saja atau manfaatnya saja. Kita memiliki barangnya atau kita hanya bisa memanfaatkan saja, itu namanya kepemilikan yang tidak utuh. Maksud dari kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya yang ia miliki, sedangkan manfaatnya itu milik orang lain. Seperti misalkan Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan, sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Nah, jika Yasir meninggal, maka kepemilikan rumah, baik barang dan manfaatnya, kembali kepada ahli waris yang namanya Ahmad. Sehingga kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah setelah Yasir meninggal menjadi kepemilikan utuh, yakni kepemilikan terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sedangkan selama Yasir itu masih hidup, kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah adalah kepemilikan tidak utuh, karena kepemilikan mereka hanya kepemilikan terhadap barangnya saja, yang berkonsekuensi tidak boleh memanfaatkan rumah selama Yasir masih hidup. Itu yang disebut dengan kepemilikan barang. Sekarang yang disebut dengan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Nah, sebabnya itu ada 4. Sebabnya ada 4 yang kepemilikan manfaat. Yang pertama adalah transaksi pinjam meminjam yang disebut dengan i'arah. Pihak peminjam yang disebut dengan musta'ir tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Jadi yang meminjam itu tidak boleh meminjamkan barangnya kepada orang lain. Karena transaksi i'arah ini hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang, sehingga ia tidak memiliki hak atau tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja. Itu dari transaksi pinjam-pinjam. Yang kedua, sebab kepemilikan manfaat itu yang kedua adalah transaksi persewaan atau disebut dengan ijarah. Apa yang dimaksud dengan persewaan ini? Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain. Karena transaksi ijarah adalah memberikan kepemilikan manfaat, maka manfaat barang dalam transaksi ijarah memiliki penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Jadi hanya dapat manfaatnya saja. Jadi manfaatnya itu diberikan kepada orang lain, bukan kepemilikannya. Itu dalam transaksi persewaan atau ijarah. Nah, karena manfaat barang dalam transaksi ijarah ini hanya milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Manfaatnya itu hanya milik penyewa selama waktu yang ditentukan. Misalkan penyewa mobil hanya mengambil manfaatnya dari mobil selama waktu yang ditentukan, misalkan menyewanya dalam 1 hari. Nah, dalam 1 hari itu kepemilikan tidak utuhnya itu hanya dalam manfaat saja, bukan memiliki barang. Namun
Pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja. Ini yang dimaksud dengan transaksi persewaan atau disebut dengan ijarah. Yang ketiga adalah transaksi wakaf. Pihak mauquf alaih atau disebut dengan penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf. Ingat ya, boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilakan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif atau pihak orang yang mewakafkan. Karena wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada mauquf alaih dengan cara pembekuan tasarruf pada fisiknya, sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual barang wakaf karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya. Itu kalau wakaf. Berikutnya transaksi wasiat manfaat. Seperti dalam contoh kepemilikan barang, selama Yasir hidup, manfaat rumah milik Yasir, sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad. Ini yang keempat tentang sebab kepemilikan manfaat. Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai hanya pada 3 hal. Jadi kita bisa memanfaatkan barang itu dinyatakan selesai pada 3 kondisi. Yang pertama, habisnya masa waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Misalkan 1 hari transaksinya, maka setelah hari kedua, maka barang itu tidak bisa diambil manfaatnya. Yang kedua, rusaknya barang. Rusaknya barang. Misalnya kita menyewa barang atau barang pinjaman kita rusak dalam pertengahan waktu yang ditentukan. Jadi pemanfaatan itu bisa selesai ketika barangnya itu rusak. Yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Artinya, jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Kenapa? Karena kemungkinan masih ada ahli waris yang berhak memiliki barang tersebut. Maka ahli waris itu berhak dalam pemanfaatan barang yang dipinjam. Ini berlaku jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi i'arah. Karena transaksi i'arah termasuk akad jaiz, transaksi yang tidak mengikat. Jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi ijarah, maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai walaupun pemilik barang meninggal. Karena transaksi ijarah termasuk akad lazim. Begitu juga jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi wasiat atau wakaf, maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai dengan meninggalnya pemilik barang. Karena hak pemanfaatan barang dalam transaksi wasiat baru dimulai setelah pemilik barang meninggal. Sedangkan hak pemanfaatan barang dalam akad wakaf tanpa batas waktu dan tidak bisa dinyatakan selesai karena pemilik barang itu meninggal. Nah, sekian dulu yang kita bahas pada materi kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya kita akan bahas tentang masalah akad atau disebut dengan transaksi. Ini yang kita bahas untuk berikutnya. Saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.